Pernahkah terpikir, ada sekelompok manusia yang tidak mengenal daratan sebagai rumah, yang menjadikan laut sebagai satu-satunya tempat tinggal, satu-satunya sumber kehidupan, dan satu-satunya identitas mereka? Mereka adalah suku Bajo, para pengembara laut yang telah berabad-abad menaklukkan samudra. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah kenyataan. Selamat datang di dunia mereka, di mana batas antara langit dan air melebur menjadi satu. Secara historis, suku Bajo adalah kelompok etnis nomaden yang tersebar di perairan Filipina, Malaysia, hingga sebagian besar wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Mereka sering dijuluki manusia perahu atau gipsi laut karena tradisi hidup berpindah-pindah mereka di atas perahu. Bagi mereka, perahu lepa-lepa bukan hanya alat transportasi, melainkan rumah, dapur, dan kamar tidur. Seluruh kehidupan mereka terangkum di dalam perahu yang mungil ini. Mereka makan, tidur, bahkan melahirkan di atasnya. Kehidupan sosial mereka terjalin erat di tengah gugusan perahu, saling membantu dan berbagi hasil tangkapan. Komunitas mereka adalah keluarga besar yang terikat oleh lautan. Apa yang membuat mereka begitu luar biasa di air? Para ilmuwan dari Universitas Copenhagen melakukan penelitian dan menemukan jawabannya. Adaptasi genetik. Suku Bajo memiliki limpa yang rata-rata 50% lebih besar dari populasi daratan. Limpa ini berfungsi sebagai tangki oksigen darurat, melepaskan sel darah merah kaya oksigen ke aliran darah saat mereka menahan napas. Fenomena ini dikenal sebagai penyelaman mamalia atau mammalian dive reflex yang terjadi secara ekstrim pada tubuh mereka. Namun, bukan hanya genetik. Kemampuan mereka adalah hasil dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Sejak kecil, anak-anak Bajo tidak diajarkan membaca huruf, melainkan membaca laut. Mereka diajarkan mengenali suara ombak, arah angin, jenis-jenis ikan, dan bahkan posisi bintang sebagai peta navigasi. Laut adalah sekolah mereka, dan setiap gelombang adalah pelajaran berharga. Namun, kehidupan suku Bajo kini berada di persimpangan jalan. Modernisasi membawa tantangan yang mengancam keberadaan mereka. Polusi laut dan penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan modern membuat sumber daya alam yang menjadi sandaran mereka semakin menipis. Banyak dari mereka kini terpaksa menetap. Pemerintah dan kondisi ekonomi mendorong mereka untuk memiliki kewarganegaraan. Anak-anak harus bersekolah dan mendapatkan akses kesehatan. Namun, dengan meninggalkan laut, mereka perlahan meninggalkan identitas yang telah membentuk mereka selama ribuan tahun. Sebuah budaya unik yang terancam punah.
Kisah suku Bajo bukan hanya tentang sekelompok manusia yang hidup di laut. Ini adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Mereka mengajarkan kita arti dari hidup sederhana, betapa berharganya alam, dan bagaimana sebuah budaya bisa begitu menyatu dengan lingkungan. Akankah mereka tetap menjadi pengembara laut terakhir, atau hanya akan menjadi legenda yang diceritakan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya, tapi satu hal yang pasti, keberadaan mereka adalah pengingat bahwa keanekaragaman budaya kita adalah kekayaan yang tak ternilai yang harus kita lindungi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.